Pernah tidak kamu merasa, akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Bukan perubahan besar yang terlihat oleh semua orang. Bukan perubahan status yang langsung diumumkan ke media sosial. Tapi perubahan yang sunyi, halus, dalam. Seperti ada yang sedang disiapkan. Seperti ada pintu yang perlahan dibuka. Dan entah kenapa, hatimu merasa lebih siap dari sebelumnya. Kalau kamu sedang merasakan itu, dengarkan baik-baik. Bisa jadi ini bukan sekadar perasaan. Bisa jadi ini adalah isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu berhargamu untuk menonton dan membaca sampai titik ini. Di antara ribuan video lain yang bisa kamu pilih hari ini, kamu berhenti di judul tentang jodoh. Tentang takdir. Tentang isyarat kuat dari Allah bahwa pasangan hidupmu semakin dekat. Dan aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak di sini secara kebetulan. Allah Maha mengatur. Bahkan hal kecil seperti gerakan jempolmu pun tidak lepas dari pengawasannya. Mungkin kamu sedang menunggu. Mungkin kamu sedang lelah karena doa yang terasa lama dikabulkan. Mungkin kamu pernah gagal dan hatimu masih menyimpan bekasnya. Atau mungkin kamu terlihat santai di luar, tapi di dalam ada satu pertanyaan yang terus berulang, kapan waktuku tiba? Tenang, kita akan bahas semuanya dengan santai, dengan hati yang ringan, tanpa menghakimi. Karena pembahasan ini bukan untuk membuatmu semakin gelisah, justru untuk membuatmu semakin yakin. Hari ini kita akan masuk ke 5 isyarat kuat dari Allah bahwa jodohmu semakin dekat. Dan di bagian pertama ini, kita mulai dari sesuatu yang paling sering diabaikan, tapi paling terasa dampaknya. Isyarat pertama adalah ketenangan yang tidak biasa. Dulu kamu mungkin sering merasa cemas. Setiap kali melihat undangan pernikahan, ada rasa campur aduk. Ikut bahagia, tapi juga bertanya dalam hati, kapan giliranku? Setiap kali melihat teman mengunggah foto bersama pasangannya, ada sedikit getaran yang membuatmu membandingkan hidupmu dengan hidup mereka. Tapi sekarang, entah sejak kapan, perasaan itu mulai mereda. Kamu masih ingin menikah. Kamu masih berharap punya pasangan yang baik. Tapi kamu tidak lagi dikuasai rasa panik. Itu bukan tanda kamu menyerah. Itu tanda kamu sedang disiapkan. Ketenangan adalah hadiah. Dan Allah tidak memberikan ketenangan kepada hati yang belum siap menerima takdir. Ketika hatimu mulai tenang meski statusmu masih sendiri, itu artinya ada keyakinan yang tumbuh. Keyakinan bahwa waktumu tidak akan tertukar. Keyakinan bahwa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah diambil orang lain. Coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah akhir-akhir ini kamu lebih fokus memperbaiki diri daripada sibuk mencari? Apakah kamu lebih memilih meningkatkan kualitas ibadah daripada sekadar mengejar validasi? Apakah kamu mulai selektif dan tidak lagi mudah terpesona hanya karena perhatian kecil? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu proses. Allah sedang membentuk versimu yang lebih matang. Karena jodoh bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi juga tentang menjadi orang yang tepat. Sekarang kita masuk ke isyarat kedua. Isyarat kedua adalah perubahan lingkungan yang terasa alami. Tiba-tiba kamu merasa lingkaran pertemananmu berubah. Yang dulu sering mengajakmu ke hal-hal yang tidak produktif, perlahan menjauh. Bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena arah hidupmu mulai berbeda. Sebaliknya, kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang lebih positif, yang mengingatkanmu tentang sholat, yang membahas masa depan dengan serius, yang berbicara tentang komitmen, bukan hanya kesenangan sesaat. Perubahan ini mungkin terasa sepi di awal, tapi justru disitulah letak rahasianya. Allah membersihkan jalur pertemuanmu sebelum mempertemukanmu dengan seseorang yang lebih tepat, karena jodoh yang baik tidak akan tumbuh di lingkungan yang sembarangan. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang dipindahkan ke tempat yang lebih siap untuk menerima kehadiran pasangan hidup. Sekarang kita masuk ke isyarat ketiga. Isyarat ketiga adalah doamu yang semakin jelas. Dulu mungkin kamu hanya berkata, "Ya Allah, dekatkan jodohku."
Sekarang doamu lebih detail. Kamu mulai menyebut sifat, kamu mulai memohon karakter, kamu mulai memikirkan visi hidup bersama. Ini bukan sekadar permintaan, ini tanda kedewasaan. Ketika doa menjadi lebih spesifik, itu artinya kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Dan ketika kamu tahu apa yang kamu butuhkan, kamu tidak lagi mudah tergoda oleh yang hanya terlihat indah di permukaan. Allah menyukai hamba yang yakin, hamba yang meminta dengan sungguh-sungguh, hamba yang percaya bahwa takdirnya selalu tepat. Dan di titik ini, aku ingin mengajak kamu melakukan sesuatu. Tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol energi positif. Sebagai simbol keyakinan bahwa apa yang kamu tunggu sedang bergerak mendekat. Angka 77 hari ini kita jadikan tanda bahwa kita percaya pada rencana Allah. Kita lepaskan kegelisahan, kita ubah rasa takut menjadi harapan. Tulis 77 dan niatkan dalam hati, ya Allah aku siap dengan caramu, di waktumu. Sekarang kita lanjut ke isyarat keempat. Isyarat keempat adalah kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Ini penting sekali. Selama kamu masih marah, masih menyimpan dendam, masih berharap pada orang yang sudah pergi, maka hatimu belum kosong. Dan hati yang belum kosong tidak punya ruang untuk cinta yang baru. Tapi kalau sekarang kamu bisa mengingat masa lalu tanpa air mata, tanpa amarah, tanpa keinginan untuk kembali, itu tanda kamu sudah selesai. Selesai bukan berarti melupakan, tapi menerima. Allah tidak akan mengirimkan orang baru ke hidupmu sebelum kamu benar-benar siap melepaskan yang lama. Dan jika hari ini kamu merasa lebih ringan saat menyebut nama yang dulu membuatmu sakit, itu tanda kamu sudah naik level. Isyarat kelima adalah rasa siap yang muncul tanpa dipaksa. Bukan lagi sekadar ingin punya pasangan agar tidak sendiri, tapi benar-benar siap memikul tanggung jawab, siap berbagi waktu, siap mengalah, siap bertumbuh bersama. Kamu mulai memikirkan hal-hal realistis. Bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menghadapi perbedaan, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Itu bukan overthinking, itu kesiapan mental. Dan ketika kesiapan, ketenangan, lingkungan yang baik, doa yang jelas, serta masa lalu yang sudah selesai berkumpul dalam satu fase hidupmu, biasanya itu bukan kebetulan. Biasanya itu pertanda bahwa Allah sedang menggerakkan takdir. Mungkin tidak minggu depan, mungkin tidak secepat yang kamu bayangkan, tapi arah hidupmu sudah disesuaikan. Jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat menikah, tapi siapa yang paling siap menjaga amanah. Dan kalau hari ini kamu merasa beberapa isyarat itu ada dalam hidupmu, jangan menjadi sombong. Jangan juga terlalu menuntut, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah rendah hati, karena bisa jadi, di luar sana, seseorang juga sedang berdoa dengan sangat serius agar dipertemukan dengan orang sepertimu. Sekarang aku ingin kamu tarik napas dalam-dalam, rasakan ketenangan itu, percayalah, Allah tidak pernah terlambat, Allah tidak pernah salah memilih waktu. Dan Allah tidak pernah keliru menentukan siapa yang pantas untukmu. Kalau kamu percaya, tulis lagi 77 sebagai penguat. Sebagai pengingat bahwa energi positif yang kita kirim hari ini akan kembali dalam bentuk kabar baik. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah mau membuka hati. Semoga setiap doa yang kamu bisikkan di sepertiga malam, Allah jawab dengan cara yang paling indah. Dan jika memang jodohmu semakin dekat, semoga pertemuan itu bukan hanya membawa cinta, tapi juga membawa kamu semakin dekat kepada Allah. Kita lanjutkan perjalanan ini. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah membahas tentang ketenangan yang tumbuh, lingkungan yang berubah, doa yang semakin matang, masa lalu yang selesai, dan rasa siap yang mulai muncul, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Karena ketika Allah mendekatkan jodoh, yang berubah bukan hanya keadaan luar. Yang paling terasa justru pergeseran di dalam diri. Bagian kedua ini mungkin akan terasa lebih personal, lebih menyentuh sisi yang jarang kamu ceritakan ke siapapun.
Isyarat keenam adalah kamu mulai mencintai kesendirian tanpa merasa kesepian. Dulu mungkin kamu takut sendirian. Sunyi terasa seperti hukuman. Akhir pekan tanpa pasangan terasa seperti kegagalan. Tapi sekarang kamu bisa menikmati waktu sendiri. Kamu bisa duduk tenang, membaca, bekerja, memperbaiki diri, tanpa merasa hidupmu kurang. Ini bukan berarti kamu tidak butuh pasangan. Justru sebaliknya, kamu sedang belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kehadiran manusia lain. Dan ini penting, karena hubungan yang sehat lahir dari dua orang yang utuh, bukan dua orang yang saling menambal kekosongan. Ketika kamu sudah utuh sendiri, kamu tidak akan menjadikan pasangan sebagai pelarian. Kamu akan menjadikannya sebagai teman perjalanan. Allah tidak mempertemukan dua orang untuk saling menyelamatkan dari kehampaan. Allah mempertemukan dua orang untuk saling menguatkan dalam ketaatan. Kalau hari ini kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, itu tanda kamu sudah naik satu tangga kedewasaan. Isyarat ketujuh adalah kamu tidak lagi tergoda oleh perhatian yang setengah-setengah. Dulu mungkin pesan singkat saja sudah membuatmu berbunga-bunga. Dulu mungkin sapaan sederhana sudah cukup membuatmu berharap terlalu jauh. Tapi sekarang kamu lebih tenang. Kamu tidak mudah hanyut oleh kata-kata manis yang tidak disertai keseriusan. Kamu mulai paham bahwa komitmen bukan tentang rayuan. Komitmen adalah tentang tanggung jawab. Perubahan ini bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu belajar dari pengalaman. Kamu tahu bahwa perasaan saja tidak cukup. Kamu tahu bahwa hubungan tanpa arah hanya akan menguras energi. Dan ketika kamu mulai menolak hubungan yang tidak jelas arahnya, itu tanda kamu menghargai dirimu sendiri. Allah melihat itu. Allah melihat bagaimana kamu memilih menjaga diri meski ada kesempatan untuk sekadar bersenang-senang. Allah melihat bagaimana kamu menahan diri dari hubungan yang tidak pasti hanya demi menunggu yang lebih halal dan jelas. Kesabaran seperti ini tidak pernah sia-sia. Isyarat ke-8 adalah mimpimu mulai melibatkan sosok yang belum kamu kenal. Ini unik, kamu mulai membayangkan masa depan dengan lebih realistis. Bukan sekadar pesta pernikahan, tapi kehidupan setelahnya. Kamu membayangkan bangun pagi bersama pasangan. Membayangkan diskusi kecil tentang rencana hidup. Membayangkan membangun sesuatu dari nol bersama. Bukan wajahnya yang kamu bayangkan, tapi perannya. Dan ini tanda yang sangat kuat, karena kamu tidak lagi fokus pada siapa orangnya. Kamu fokus pada bagaimana perannya dalam hidupmu. Kamu siap menjadi istri atau suami yang bertanggung jawab, bukan sekadar pasangan yang romantis. Allah biasanya mendekatkan jodoh ketika visi hidupmu sudah jelas. Ketika kamu tahu kemana arahmu berjalan. Karena pernikahan bukan tempat mencari tujuan. Pernikahan adalah tempat menyatukan dua tujuan yang sejalan. Coba kamu renungkan, apakah akhir-akhir ini kamu lebih sering memikirkan kualitas hubungan daripada sekadar status hubungan? Apakah kamu lebih sering memikirkan bagaimana menjadi pasangan yang baik daripada sibuk mencari pasangan yang sempurna? Kalau iya, itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Isyarat ke-9 adalah ada ujian kecil yang membuatmu semakin matang. Kadang sebelum jodoh datang, Allah menguji dengan penolakan kecil, dengan kegagalan kecil, dengan situasi yang membuatmu hampir menyerah. Tapi anehnya, setiap ujian itu justru membuatmu lebih dewasa. Kamu tidak lagi menyalahkan keadaan. Kamu tidak lagi menyalahkan orang lain. Kamu belajar introspeksi. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku perbaiki dari diriku? Sikap seperti ini sangat mahal. Karena orang yang siap menikah bukan yang merasa paling benar, tapi yang siap belajar dan memperbaiki diri. Jika setiap kegagalan membuatmu semakin bijak, bukan semakin pahit, itu tanda hatimu sedang ditempa. Allah tidak akan mempertemukanmu dengan seseorang yang baik jika kamu belum siap menjadi baik untuknya. Isyarat ke-10 adalah hatimu lebih sering berbicara dengan Allah daripada dengan manusia tentang jodoh. Ini yang paling indah. Dulu mungkin kamu sering curhat ke teman tentang siapa yang kamu suka. Tentang siapa yang membuatmu galau.
Sekarang kamu lebih banyak menyimpannya dalam doa. Bukan karena tidak percaya pada manusia, tapi karena kamu tahu, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Kamu mulai menikmati percakapan sunyi di sepertiga malam. Kamu mulai merasa tenang saat menyebut satu nama dalam doa, meski nama itu belum kamu kenal. Ada rasa percaya yang tumbuh. Rasa yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang bersabar. Dan ketika hubunganmu dengan Allah semakin dekat, biasanya hubungan dengan manusia yang tepat juga akan didekatkan. Karena jodoh yang baik adalah hadiah untuk hamba yang terus memperbaiki diri. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Dari semua isyarat yang kita bahas di bagian ini, mana yang paling kamu rasakan? Apakah kamu sedang berada di fase menikmati kesendirian? Atau fase menolak hubungan yang tidak jelas? Atau fase banyak berdoa dalam diam? Kalau kamu merasa sedang berada di salah satu fase itu, jangan takut. Itu bukan fase tertinggal, itu fase persiapan. Bayangkan seorang pelari yang sedang berdiri di garis start. Ia tidak bergerak bukan karena lambat. Ia diam karena sedang menunggu aba-aba yang tepat. Begitu juga denganmu. Diam bukan berarti tidak laku. Menunggu bukan berarti tidak diinginkan. Bisa jadi kamu sedang diposisikan di tempat yang paling tepat untuk lompatan besar berikutnya. Dan ingat satu hal penting. Jodoh bukan hadiah untuk yang paling cantik. Bukan untuk yang paling kaya. Bukan untuk yang paling populer. Jodoh adalah amanah untuk yang paling siap. Kalau hari ini kamu belum menikah, itu bukan tanda kamu kurang. Itu tanda prosesmu masih berjalan. Tetaplah jaga hati, tetaplah jaga niat, tetaplah jaga hubungan dengan Allah. Karena ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa masuk akal. Pertemuan yang dulu terasa mustahil akan menjadi nyata. Doa yang dulu terasa jauh akan terasa dekat. Dan kamu akan menoleh ke belakang sambil tersenyum, ternyata semua penantian itu memang perlu. Kita akan lanjut ke bagian ketiga setelah ini, di mana kita akan membahas tanda-tanda terakhir yang sering tidak disadari, tapi sangat menentukan. Untuk sekarang, simpan satu keyakinan ini dalam hatimu. Jika kamu sedang bertumbuh, jika kamu sedang memperbaiki diri, jika kamu sedang mendekat kepada Allah, maka kamu tidak sedang menjauh dari jodohmu. Kamu sedang mendekatkannya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang mungkin paling menenangkan, sekaligus paling membuka mata. Karena di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang tanda yang terlihat jelas. Kita berbicara tentang sinyal-sinyal halus yang sering diabaikan, padahal justru disitulah Allah menyimpan kejutan. Kalau kamu masih bertahan membaca sampai di bagian ini, itu artinya hatimu benar-benar sedang mencari jawaban. Dan sekali lagi, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Bagian ketiga ini adalah tentang sinkronisasi takdir. Isyarat ke-11 adalah waktumu terasa lebih teratur. Dulu hidupmu mungkin terasa berantakan. Pola tidur tidak jelas. Target hidup sering berubah. Fokus mudah terpecah. Tapi akhir-akhir ini ada perubahan. Kamu mulai lebih disiplin, lebih menghargai waktu, lebih serius memikirkan masa depan. Tanpa sadar, kamu sedang menata hidupmu. Dan ini penting sekali, karena pernikahan bukan hanya penyatuan dua hati. Pernikahan adalah penyatuan dua sistem kehidupan. Kalau hidupmu saja masih kacau, bagaimana kamu akan menyatukannya dengan hidup orang lain? Ketika Allah ingin mendekatkan jodoh, seringkali yang dibereskan dulu adalah ritme hidupmu. Kamu dibuat lebih stabil, lebih dewasa dalam mengatur waktu, emosi, dan prioritas. Coba perhatikan, apakah akhir-akhir ini kamu lebih menghargai pekerjaanmu, lebih serius menabung, lebih memikirkan tanggung jawab jangka panjang? Kalau iya, itu bukan tekanan usia, itu persiapan. Isyarat ke-12 adalah kamu mulai melihat pernikahan sebagai ibadah, bukan pelarian. Ini pergeseran yang sangat besar. Kalau dulu mungkin kamu ingin menikah karena kesepian, karena tekanan sosial, atau karena takut dianggap tidak laku. Sekarang sudut pandangmu berubah.
Kamu ingin menikah karena ingin menyempurnakan agama, karena ingin membangun keluarga yang membawa kebaikan, karena ingin bersama-sama menuju ridha Allah. Perubahan niat ini tidak main-main. Allah melihat niat sebelum melihat hasil. Ketika niatmu lurus, jalannya akan diluruskan. Ketika tujuanmu benar, langkahmu akan diarahkan. Pernikahan yang dibangun atas dasar ibadah akan berbeda dengan yang dibangun atas dasar gengsi atau pelarian. Dan jika hari ini kamu lebih sering memikirkan keberkahan daripada kemewahan pesta, itu tanda kamu sedang dimatangkan. Isyarat ke-13 adalah kamu tidak lagi takut jika harus menunggu sedikit lebih lama. Ini unik, orang yang belum siap biasanya panik dengan waktu. Tapi orang yang sudah matang justru tenang. Bukan karena tidak ingin segera menikah, tapi karena yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik. Ada rasa percaya yang tumbuh. Rasa yakin bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Bahwa nama yang sudah ditulis untukmu tidak akan diambil oleh siapapun. Keyakinan ini membuatmu tidak lagi terburu-buru. Kamu tetap berusaha, tetap membuka peluang, tapi tidak memaksakan. Dan justru dalam ketenangan itu, takdir sering bergerak paling cepat. Isyarat ke-14 adalah ada pertemuan-pertemuan kecil yang terasa berbeda. Mungkin kamu belum bertemu jodohmu, tapi kamu mulai bertemu orang-orang baru yang membuka wawasanmu, yang mengubah cara pandangmu, yang membuatmu melihat hubungan dari sudut yang lebih dewasa. Pertemuan ini bukan kebetulan. Kadang sebelum Allah mempertemukanmu dengan pasangan, Dia mempertemukanmu dengan pelajaran-pelajaran penting lewat orang lain. Supaya saat jodoh itu datang, kamu sudah siap menyikapinya dengan benar. Perhatikan hidupmu. Apakah ada percakapan akhir-akhir ini yang terasa menamparkan tapi menyadarkan? Apakah ada nasihat sederhana yang tiba-tiba membuatmu berpikir ulang tentang standar dan ekspektasi? Itu bagian dari proses. Isyarat ke-15 adalah hatimu lebih fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Kamu tidak lagi tertarik pada banyak pilihan. Kamu tidak lagi ingin dikenal banyak orang hanya demi membuka peluang. Kamu justru lebih selektif, lebih menjaga interaksi, lebih berhati-hati. Ini bukan berarti kamu menutup diri. Ini berarti kamu menghargai dirimu. Karena semakin dekat seseorang dengan fase pernikahan, biasanya semakin kecil lingkaran yang ia izinkan masuk ke hidupnya. Ia tahu bahwa tidak semua orang berhak memiliki akses ke hatinya. Dan ketika kamu mulai menjaga batasan dengan lebih tegas, itu tanda kamu sadar bahwa hatimu bukan tempat persinggahan sembarangan. Isyarat ke-16 adalah kamu mulai memaafkan dirimu sendiri. Ini sangat penting. Mungkin dulu kamu pernah salah memilih, pernah terlalu percaya, pernah terluka, tapi sekarang kamu tidak lagi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kamu belajar bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ketika kamu bisa memaafkan diri sendiri, itu berarti kamu sudah siap memulai lembaran baru tanpa membawa beban lama. Allah Maha Pengampun, dan ketika kamu belajar mengampuni dirimu sendiri, itu cerminan bahwa kamu memahami sifat Allah yang penuh rahmat. Isyarat ke-17 adalah doamu terasa lebih khusyuk saat menyebut urusan jodoh. Bukan lagi doa yang penuh tuntutan, tapi doa yang penuh kepasrahan. Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam. Ada rasa ikhlas yang tumbuh. Ada kepercayaan bahwa pilihan Allah selalu lebih tepat daripada keinginan pribadi. Dan ketika kepasrahan ini hadir, biasanya Allah mempercepat hal-hal yang memang sudah siap. Sekarang aku ingin kamu benar-benar merenung. Bayangkan perjalanan hidupmu 5 tahun terakhir. Betapa banyak hal yang dulu kamu inginkan ternyata tidak terjadi. Betapa banyak hal yang dulu kamu tolak ternyata justru menyelamatkanmu. Semua itu bukan kebetulan. Begitu juga dengan jodoh. Kalau sampai hari ini kamu belum menikah, itu bukan karena kamu kurang menarik. Bukan karena kamu tidak pantas. Tapi karena Allah masih menyempurnakan detailnya. Mungkin pasanganmu juga sedang diperbaiki. Mungkin ia juga sedang belajar dari kesalahan.
Mungkin ia juga sedang berdoa dengan penuh harap agar dipertemukan dengan seseorang yang tulus. Dan tanpa kamu sadari, doa kalian mungkin sedang saling mendekatkan. Bayangkan momen itu, ketika dua orang yang sama-sama diproses akhirnya dipertemukan di waktu yang tepat. Bukan karena kebetulan, tapi karena perencanaan Allah yang rapi. Dan saat hari itu tiba, kamu akan sadar bahwa semua penantian, semua air mata, semua rasa hampir menyerah, ternyata adalah bagian dari cerita indah yang sedang ditulis. Sekarang izinkan aku menutup bagian ini dengan satu pesan kuat. Jangan ukur nilai dirimu dari status hubungan. Jangan biarkan pertanyaan orang lain membuatmu meragukan takdirmu. Jangan terburu-buru hanya karena merasa tertinggal. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang diarahkan. Tetaplah memperbaiki diri, tetaplah menjaga hati, tetaplah dekat dengan Allah. Karena ketika waktunya benar-benar tiba, kamu tidak perlu mengejar. Kamu tidak perlu memaksa. Pertemuan itu akan terasa alami. Percakapan akan terasa mudah. Hati akan terasa yakin. Dan kamu akan berkata dalam hati, ternyata ini yang selama ini Allah siapkan. Kalau kamu membaca ini sampai akhir, simpan satu keyakinan dalam dadamu. Takdir Allah selalu tepat waktu. Jodohmu tidak hilang, tidak tertukar, tidak lupa alamat. Ia sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan ketika dua kesiapan bertemu dalam satu waktu yang diridai Allah, disitulah cerita baru dimulai. Bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang perjalanan panjang menuju surga bersama.